Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kami junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dewinda Saputri dan rekan saya selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara studi banding KMTE Eksimatif tahun 2021. Banding yang kami hormati juga Ketua Umum KMTE dan Ketua Umum Himatif Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2021 dan teman-teman semua yang kami sayangi. Selanjutnya, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua tilawah, dan ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Sang Surya, dan yang terakhir Mars Mahasiswa. Yang keempat, pembacaan tata tertib. Kelima, sambutan ketua panitia. Yang keenam, sambutan ketua umum KMTE. Yang ketujuh, sambutan ketua umum Himatif. Dan lalu ada break sholat maghrib. Yang sembilan, sejarah singkat KMTE dan sejarah singkat Himatif yang akan dijelaskan oleh ketua umum. 10. Diberikan lalu dapat berbicara ketika sudah akan diberikan pada saat acara 5. berlangsung. Peserta tetap kondusif selama acara berlangsung. 6. Diharapkan on cam selama acara berlangsung. 7. Untuk format penamaan di Zoom menggunakan format KAMA_nama lengkap dengan contoh KMTE _ ketika sudah dipersilahkan. Untuk teman-teman yang kelima, peserta tetap format namanya tolong acara berlangsung. Lalu memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudara Nur Ikhwan Kevin Setiawan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nur Ikhwan Kevin Setiawan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan yang terakhir Mars Mahasiswa. P digunakan untuk menggantikan subekspresi ANT. Begitu pula yang untuk yang mic-nya belum dimatiin, tolong dimatiin ya. Terima kasih.
Sambutan dari Ketua Panitia Studi Banding tahun 2021. Kepada Saudara Muhammad Hafiz Magdis Wicaksono dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat kepada Saudara Anak Damar Sasongko selaku Ketua Umum KMT periode 2021. Yang terhormat kepada Saudara Farizal Mustaqim selaku Ketua Umum Himatif periode 2021.
Yang terhormat para peserta acara studi banding KMT dan Himatif. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk para peserta yang telah meluangkan waktu untuk datang dalam acara hari ini. Dan tidak lupa memanjatkan puji dan syukur kita dilimpahkan karena atas berkah dan rahmat yang telah Allah berikan, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan yang bahagia dan sehat walafiat. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita semua ke zaman penerangan seperti saat ini. Para peserta yang saya hormati, saya sebagai Ketua Pelaksana Studi Banding KMTE dan juga Himatif ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah datang dalam acara studi banding KMT dan Himatif. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada para penyelenggara acara yang telah mensukseskan jalannya kegiatan ini. Para peserta yang saya hormati, diselenggarakan acara studi banding KMT dan Himatif ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa diterapkan di internal masing-masing untuk proker-proker yang akan datang dan juga bisa menjadi motivasi ke depannya kepada KMT dan Himatif bisa bekerja sama ke depannya untuk Himatif dan KMTE. Enggak masuk. Oh ya, maaf pindah device karena sudah enggak mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, yang terhormat Ketua Umum Himatif serta yang saya hormati teman-teman KMTE dan teman-teman dari Himatif sendiri. Tidak lupa kita panjatkan bisa belajar, saling belajar satu sama lain. Ya mungkin dari saya pribadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara anak Damarsa Songko atas sambutannya. Dan untuk sambutan yang terakhir yaitu sambutan Ketua Umum Himatif tahun 2021. Kepada saudara Fahrizal Mustaqim kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul secara online di sini dengan sehat walafiat. Yang terhormat Ketua Umum KMTE UMS dan yang saya sayangi seluruh anggota Himatif dan seluruh anggota KMTE. Terima kasih kepada KMTE yang sudah mengajak Himatif. Saudara Fahrizal Mustaqim atas sambutannya. Lalu acara selanjutnya adalah sejarah singkat dari KMTE yang akan dijelaskan oleh Ketua Umum KMTE tahun 2021. Untuk saudara anak Damarsa Songko dipersilahkan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk pindah device lagi karena nggak support juga. Ya, pertama-tama ini KMTE Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro. Yuk Mbak, bisa dilanjut slide-nya. Ya, di sini tentang KMTE. Dari KMTE sendiri itu Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro FTWMS adalah organisasi mahasiswa tingkat jurusan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. KMTE sendiri didirikan pada tanggal 15 Oktober 1993 di Surakarta. Mabasnya KMTE sendiri berada di gedung F, lantai 1, Fakultas Teknik Kampus 2, UMS. Kalau di sini itu tepat berada di samping perpus. Di situ ada banyak di sekre-sekre HMJ yang lain. Monggo bisa dilanjutkan. Untuk visi KMTE sendiri, itu menjadikan KMTE UMS sebagai wadah yang komunikatif, aspiratif, dan interaktif yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan serta bermanfaat bagi seluruh mahasiswa teknik elektro UMS. Untuk visi misinya di sini, misi KMTE sendiri, yang poin pertama, mengedepankan nilai-nilai keislaman di lingkup teknik elektro UMS. Yang untuk poin kedua, mewadahi dan memfasilitasi aspirasi mahasiswa teknik elektro UMS demi membangun potensi akademik dan non-akademik. Untuk yang poin ketiga, membangun hubungan yang solid dan dinamis demi mewujudkan rasa kekeluargaan di dalam maupun di luar KMTE UMS sendiri. Bisa dilanjut. Nah, untuk intinya sendiri di sini saya sendiri Damas Asongko selaku Ketua Umum NIM D400 1850 yang di bawah saya ada Wakil Ketua Umum dengan Mas Abimanyu dengan NIM D400 180 108. Dan di bawahnya lagi ada Sekretaris Umum, ada Mas Yusuf Arosid NIM D400 180 117. Dan bendahara umum di KMT sendiri ada Mas Anggi Dia Putra dengan NIM D400 180 094. Nah, untuk pengurus inti sendiri di Ketua Umum bertugas memimpin dan mengendalikan jalannya kepengurusan serta keorganisasian. Dari tugas sendiri itu ada 5 poin. Yang poin pertama, meningkatkan kesadaran tertib berorganisasi pada pengurus KMTE. Untuk yang poin kedua, mengagendakan rapat yang sesuai dengan ADART. Dan untuk lanjut lagi, berkoordinasi dengan sekretaris departemen tentang kesekretariatan, lalu mengatur agenda pelaksanaan program kerja KMTE UMS. Untuk departemen-departemennya sendiri, di sini ada 5, yaitu untuk Departemen 1, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk Departemen 2, Komunikasi dan Informasi, dan untuk Departemen 3, Eksternal dan Internal, Departemen 4, Sosial dan Kemahasiswaan, dan Departemen 5, Minat dan Bakat. Untuk di Departemen 1 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk Kepala Departemennya sendiri ada Mas Zika Ervira Ovita dengan Sekretaris Departemen Ferin Resviadina. Di sini ada 2 sub ya. Untuk sub yang pertama penelitian, yang pertama Fajar Nur Fikri sebagai koordinator sub Departemen Penelitian. Untuk yang kedua Muhammad Rafli Suryawi, ketiga Muhammad Fikri WSP,
keempat Rizky Rozako Zaki, kelima Aidatu Yumna Kansa, dan 6 Indriawan, 7 Maisaroh Asmi, 8 Arif Rahman Hakim, ke-9 Muhammad Arifin. Untuk di subdepartemen pengembangan, yang pertama Farhanur Amali sebagai koordinator subdepartemen pengembangan, yang kedua Tegar Bintang Pradana, yang ketiga Alri Ihsan Maulana, keempat Vika Alida Putri, yang kelima Auzan Noval Al-Fahran, ke-6 Anik Juliana, ke-7 Akila Iza WP, dan ke-8 Robiansyah Suryantoro, dan ke-9 Egewat Nataguna. Di Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tugas 1. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk kedua, melaksanakan dan menjadi penggiat penelitian KMT UMS. Dan ketiga, menjalin hubungan yang harmonis dengan komunitas teknik elektro. Yang keempat, meningkatkan wawasan dan kualitas sumber daya manusia pada pengurus dan anggota KMT UMS sendiri. Di Departemen 2 sendiri, Departemen Komunikasi dan Informasi, dengan dikepalai Departemen, yaitu Mas Erik Adi Pratama, Sekretaris Departemen, Mbak Naila Ilma Yahdina, yang di Subper sendiri terdapat Mbak Nihan Dinara Hapsari sebagai koordinator subdepartemen. Yang kedua Pandu Dwi Nugroho, ketiga Widyaningrum Anindya Putri, keempat Krishna Anggi Prasetya, kelima Fedrik Fajar Alanro, keenam Ahmad Afif Royani, dan ketujuh Restu Ajeng Kinasih. Untuk di subdepartemen DKV sendiri ada Moh Reza Indi F dengan koordinator subdepartemen, kedua Muhammad Farkan Anwar, ketiga Eko Dwi Wibowo, keempat Febrian Dwi Anggoro, kelima Yoga Aji Syahdana, dan keenam Joko Sasongko. Bisa dilanjut, Mbak? Ya, mungkin di sini tugas dari Departemen Kominfo. Untuk yang pertama, mengelola media publikasi KMT UMS. Menampung dan mencari informasi. Dan ketiga, mengoptimalkan media publikasi KMT UMS. Untuk di Departemen 3 sendiri, Departemen Eksternal dan Internal, Kepala Departemennya Mas Yoga Prasetya Ramadan dengan Sekretaris Departemen Mbak Elena. Di Subdepartemen Eksternal sendiri dengan Mas Hilmi Rizka Khanafi sebagai koordinator, kedua Zidan Maulana Akbar, ketiga Muhammad Syukron Tamimi, keempat Rizdian Fadila Fahmi, kelima Arfian Satya Pradana, ke-6 Ananda Zaki Kaisa Pepi Mutiara Aratri. Di Subdepartemen Internal sendiri terdapat Rafli Fahrezi sebagai koordinator, kedua Nur Ikhwan Kevin Setiawan, ketiga Rizky Saputro, keempat Mohafiz Magdiswe, kelima Dewi Indah Saputri, keenam Muhammad Rifki Mailani, ketujuh Salsabila Rahma Adani, dan ke-8 Mas Yusuf. Untuk tugas dari Departemen Eksternal dan Internal sendiri di sini, yang pertama menjadi Departemen dan Bakat. Yang satu Muhammad Rezawi sebagai koordinator, kedua Rizky Khairullah, ketiga 5 Dery Fitrian Saputro, ke-6 Dimas Pramudia Wardana, ke-7 ini sendiri pengenalan sesingkatnya dari KMT sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih untuk saudara anak Damso atas sejarah singkat dari KMTE-nya. Nah, untuk teman-teman dari Himatif gimana nih? Ada yang ingin ditanyakan nggak seputar sejarah KMTE?
Mungkin salah satu dari pengurus himatif bisa menyebutkan bidang-bidang apa saja, departemen apa saja yang ada di KMTE itu sendiri. Atau mungkin dari pihak himatif ada yang ingin ditanyakan. Gimana dari pihak himatif ada yang mau ditanyain atau enggak? Saya izin bertanya. Ya, Kalau Pak Rizal. Ya. Tadi kan yang Departemen Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Penelitian. Nah, itu tadi kan ada dibagi pengetahuan dan penelitian. Berarti itu ada apa ya? Kayak dua kelompok gitu ya, Mbak? Maksudnya ada dua ketua departemen gitu. Kayak nyabang gitu. Untuk saudara. Mana Mas? Bisa diulang? Saya makan itu loh Pak De. Aku makan mau nggak surat perdamaian di awal itu bahaya. Gini Mas, tadi kan ada Departemen Ilmu Pengetahuan dan Keilmuan dan Penelitian. Tadi kan ada dibagi kan, penelitian dan keilmuan. Penelitian dan pengembangan. Oh iya, penelitian dan pengembangan. Itu berarti satu departemen itu ada. Terima kasih Mas. Oke Mas, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Mas Farizal dan Mas Anak Damar Sasongko. Gimana, apakah ada yang mau ditanyakan lagi dari pihak himatif untuk sejarah singkat KMTE sendiri? Kalau nggak ada, nanti kita tunjuk nih. Coba Mbak Anissa siapa ini? Mbak Anissa Nuraidah, gimana? Halo Mbak Anissa. Siapa nih cowok-cowok? Kita ganti nih, siapa Mas? Siapa? Gimana, apa atau ini Mas Himatif Wahyu Widodo, gimana? Ada yang mau ditanyain enggak? Halo Mas Wahyu Widodo. Enggak Mas. Untuk Mas Wahyu, kita kasih pertanyaan nih. Kalau misalkan tadi nyimak, ada berapa sih departemen dari KMT itu sendiri? Ayo gimana Mas Wahyu? Mbak tadi nggak kedengeran mulai. Yang kedengeran pertanyaannya atau pas tadi presentasinya? Jadi tadi ini putus-putus sinyalnya. Wifi saya error.
Ya udah, kalau Mas tadi Wahyu putus-putus, coba Mas Wahyu tunjuk aja satu temannya untuk menjelaskan. Mas Tegar, Pak. Ayo silakan Mas Tegar. Maaf, boleh bertanya apa? Enggak, Mbak. Silakan Mas Muhammad Aziz Nur jika mau bertanya. Tadi kan di bidang ada bidang internal dan eksternal kan. Nah, itu untuk ranah kerjanya gimana ya? Untuk internal untuk kerjanya di ranah internalnya KMTE atau gimana itu? Kasih. Nah, izin menjawab ya dari Mas siapa tadi? Dari Bimatif. Ayo, Mas. Muhammad Aziz. Ya, untuk ranah kerja sendiri itu untuk eksternal itu di luar KMTE sendiri, itu mungkin nanti di keluarga mahasiswa KMFT sendiri. Kita juga masuk ke FK Forum Komunikasi di wilayah 8 Jawa Tengah kecuali Magelang, yaitu di situ untuk di subdepartemen eksternal. Nah, untuk internal sendiri itu nanti masuknya di ranah internal KMT ini sendiri, organisasi KMT sendiri. Jadi ya sebenarnya sama sih untuk eksternal dan internal, tetap di keluar dan di dalam. Untuk ranah kerjanya seperti itu. Gimana, ada feedback dari Mas Muhammad Aziz? Jadi proker Stuban ini masuk ke yang internal dan eksternal itu ya, Mas? Masuknya. Nah, kalau untuk internal, nah untuk Stuban ini sendiri masuknya di departemen eksternal. Eksin lah, itu nanti ada 2 kali Stuban juga. Oke, Mas. Oke. Terima kasih untuk Saudara Muhammad Aziz dan Saudara Anak Damar Sasongko. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu sejarah singkat dari Himatif yang akan dibawakan oleh Ketua Umum Himatif tahun 2021 kepada Saudara Fahrizal Mustaqim. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf, ini sebelumnya saya diwakilkan sama wakil saya aja ya. Iya Mas, nggak apa-apa. Halo, suaraku masuk nggak? Masuk, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baraditya Lutfi Suryo Laksono. Di sini saya mau menjelasin ya tentang sejarah singkat dari Himatif. Nah, untuk nanti pas bidang-bidang itu nggak saya jelasin di sini, nanti bisa langsung ke FGD-nya. Nah, di sini ada 3 subtema atau 3 judul, itu tentang sejarah singkat, nama-nama bidang, dan arti logo dari Himatif itu. Singkat.
Himatif FKI UMS sebagai sebuah organisasi mahasiswa program studi informatika. Himatif FKI UMS didirikan pada tanggal 13 Desember 2007 dan bertempat di Gedung J, lantai 3 sayap kiri Fakultas Komunikasi dan Informatika UMS. Garis besar dari tujuan Himatif FKI UMS adalah sebagai jembatan bagi mahasiswa prodi informatika untuk menyalurkan aspirasinya kepada pihak prodi dan sebagai wadah untuk meningkatkan kreativitas dan potensi mahasiswa informatika. Yang kedua, nama-nama bidangnya. Nah, untuk yang pertama itu ada bidang satu. Kita ada 5 bidang. Untuk yang pertama bidang 1 keilmuan dan penelitian. Untuk yang kedua kemahasiswaan. Untuk yang ketiga minat dan bakat. Untuk yang keempat itu bidang kaderisasi. Untuk yang kelima itu sosial masyarakat. Nah, untuk fungsinya atau untuk tujuannya terus ini langsung dijawab sama kepala bidangnya masing-masing aja biar lebih efektif. Nah, ini untuk arti logo Himatif. Logo Himatif berupa perisai berwarna merah dan hitam dan kuning yang mempunyai 3 sudut. Dan di tengah ataupun di dalamnya terdapat microchip yang bertuliskan huruf H, serta bendera bertuliskan Himatif FKI UMS pada bagian bawah perisai. Nah, arti dari logo Himatif secara keseluruhan adalah mampu terus berdiri tegak untuk berani kritis, berintelektual, dan juga berkiprah memberikan kemajuan serta pengetahuan yang luas bagi mahasiswanya. Nah, itu untuk sejarah singkat dari Himatif FKI UMS. Mungkin dari teman-teman KMTE bisa langsung bisa tanya, biar lebih interaktif aja. Monggo. Teman-teman dari KMT ada yang mau ditanya atau enggak? Harus tanya ya. Silakan Mas Abimanyu. Ya, perkenalkan nama saya Abimanyu. Saya mau bertanya mengenai garis besar program kerja di departemen ini tadi bidang mohon maaf, di bidang kaderisasi itu nanti untuk garis besar program kerjanya itu bagaimana? Ranah kerjanya itu seperti apa? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Ini yang jawab mau langsung Aditnya atau aku? Oke. Sudah langsung aku aja nggak apa-apa. Untuk garis besar prokernya ya tadi. Garis besar proker dari bidang 4 itu adalah untuk kayak di KMT itu bagian internalnya. Jadi yang mengurus internal Himatif. Kayak gitu, kayak kalau misal ada masalah di bagian internal Himatif, kayak gitu. Terus updating juga. Nah, itu yang ngurus dari bidang 4. Kayak gitu. Jadi sebenarnya bidang 4 tuh untuk proker itu tuh dikit banget. Untuk proker itu dikit. Tapi sekalinya proker langsung acara gede kayak gitu. Dan juga kalau misal ada internal Himatif, nah itu bidang 4 yang bagian mengakhiri atau menyelesaikannya. Kayak gitu. Ya, jawabannya yang menangani eksternal itu nanti masuknya di mana? Mas, mohon maaf, diulangin sekali lagi. Oh, ya. Tadi kan untuk garis besar dari kaderisasi itu kan di internal. Nah, untuk yang eksternal itu nanti eksternal biasanya ke bidang sosmanya. Itu. Kalau di Himatif itu yang ngurusin eksternal itu ketumnya langsung kayak gitu. Tapi kalau ini kan sebenarnya kan di KMT kan ada sosial masyarakatnya Himatif. Oh ya. Terima kasih jawabannya. Oke, siap. Makasih Mas atas pertanyaan. Ayo teman-teman KMT yang lain ada yang ditanyakan nggak? Nih.
Silakan untuk Mas Erik Adi Pratama. Ya, izin bertanya pada pihak estimatif. Maaf Mas Erik, suaranya kurang. Dengeran nggak? Izin bertanya untuk pihak estimatif itu untuk bidang apa ya? Terima kasih. Gimana Mas tadi Mas komunikasi ya? Putus. Komunikasi antar proses. Masuknya ke bidang apa ya? Sebelumnya aku mau tanya dulu Mas untuk ranah sosmed ya. Ya, garis besarnya seperti itu Mas. Nah itu soalnya bagian 3 itu juga yang menghandle sosmed dari Himatif. Oke Mas, terima kasih. Sama-sama Mas. Untuk Mas Ika. Suaraku masuk ya? Masuk Mas. Aku mau ngelanjutin pembahasan yang yang untuk di bidang eksternal tadi. Itu kan katanya bisa diurusin sama kemahasiswaan atau enggak sosial masyarakat ataupun dari pilarnya ya. Itu emang GBPK-nya pilar diurusin antara 4 pilar ataupun dari sosial masyarakatan. Ketua umum ya. Seperti itu. Garis besarnya pertanyaan yang eksternal dipegang langsung oleh ketum sama pak ketum ya Mas? Iya Mas, tapi kan dari KMTE itu kan juga masuknya kok kenapa di sosial masyarakat kan seperti itu. Terus GBPK-nya itu seperti apa kok bisa katanya ketum sama waketum terus dari KMTE dari sosial kemasyarakatan seperti itu. Biar koordinasinya lebih enak. Soalnya ya kan kita lihat dari ketum sama ketum kan memang bukannya nggak ada kerjaan ya, tapi kerjaannya dikit dibanding sama Mas Praditya, putus tadi Mas. Putus. Sekarang udah enggak. Masih putus enggak? Tadi Mas. Sekarang udah enggak Mas. Halo? Enggak Mas. Kenapa kok XBL-nya Himatif? Karena biar koordinasinya lebih enak kayak gitu. Karena ya gimana ya? Kita lihat juga ketum sama waketum itu bukannya nggak ada kerjaan, tapi kerjaannya lebih dari ketum sama waketum nggak ada kerjaan, terus juga lebih koordinasi lebih enak. Ya udah mending kita ambil aja bagian eksternalnya kita yang megang kayak gitu. Nah, terus untuk tadi masalah GBP. Mas Praditya Lutfi, suaranya putus-putus lagi. Gini aja, aku putus-putusnya sampai mana tadi? Yang dari ketua umum nggak ada kerjaan tadi atau apa itu loh Mas? Yang dari ketua umum nggak ada kerjaan tadi atau apa itu loh Mas? Kenal itu yang megang ketum sama ketumnya, karena ya emang kita nggak ada. Yang pertama, emang jujur aja kan ketum sama waketum itu kerjaannya itu tuh nggak jet gimana? Maaf Mas, kalau misalnya dari Mas Praditya Lutfi nggak bisa, apakah bisa di gimana untuk ketua umum? Gimana dari Mas Ika, apakah ada feedback? Ya Mas, sedikit sudah
Mungkin cukup sih Mas dari Mungkin karena sudah mendekati waktu break azan maghrib, satu pertanyaan lagi, Saudara Mas Alteza, dipersilakan. Izin Mas.